Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabah al-khair ayyatullab wa talibat, kaifa halukum? Anak-anak sekalian, Madrasah Aliyah kelas 11 dimanapun Anda berada, apa kabar? Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring Al-Quran Hadis kelas 11 Madrasah Aliyah. Sebelum kita mulai pembahasan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa kepada Allah dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat dan diberikan Allah ilmu yang barakah, manfaat fi dunya wa dunya akhirah. Al-Fatihah. Baik, anak-anak sekalian, kelas 11 Madrasah Aliyah dimanapun Anda berada, kita masih membahas tentang tanggung jawab terhadap diri sendiri dan keluarga. Betapa beratnya tanggung jawab terhadap diri sendiri dan keluarga. Materi kita pada pagi hari ini adalah hadis dari Baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal rajulu fi ahlihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun wa hiya mas'ulun an ra'iyatiha wal khadim fi mali sayyidihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Rawahul Bukhari. Artinya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Fal imam, seorang imam atau pemimpin sebuah daerah adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Orang laki-laki di keluarganya adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Orang perempuan atau seorang istri di rumah suaminya adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Wal khadim fi mali sayyidi, seorang pembantu terhadap harta benda tuannya adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Ini menjelaskan kepada kita bahwa siapapun kita, status apapun yang kita sandang, kita adalah pemimpin di situ. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas yang kita pimpin. Siswa-siswi adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Apakah dia mau bertanggung jawab terhadap dirinya? Apa tanggung jawab siswa-siswi? Adalah belajar dan terus introspeksi diri terhadap akhlakul karimah, terhadap ilmu. Apakah hari ini sudah belajar dengan baik, sudah berakhlak dengan baik? Itu adalah tanggung jawab seorang siswa-siswi. Seorang guru, pemimpin terhadap dirinya, terhadap siswa-siswinya. Maka termasuk menjelaskan hal ini pun bagian dari tanggung jawab seorang guru yang akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Wahai Pak Guru, apakah Anda sudah mengajar hari ini? Itu pertanggungjawabannya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bupati, RT, bahkan apalagi presiden, semua itu pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban sesuai kapasitas rakyat yang dipimpinnya. Apakah rakyatnya ini sudah sejahtera? Wahai Pak Bupati, wahai Pak RT,
Ini adalah bagian dari pertanggungjawaban yang akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang suami, seorang istri punya tanggung jawab masing-masing yang dipimpin. Seorang pembantu saja itu adalah pemimpin. Siapa yang dipimpin? Harta benda dari juragannya. Bukan pembantu malah merampok harta benda dari tuannya. Jadi kita semua adalah pemimpin, punya tanggung jawab masing-masing yang harus dilaksanakan, karena semua tanggung jawab itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Muru as-sabiyya bis-salati idza balagha 7 sinina wa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Ini salah satu penegasan Kanjeng Nabi terhadap tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Perintahlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukul mereka, bukan dipukul dengan penyiksaan ya, jika tidak mau menjalankan sholat ketika mereka berumur 10 tahun. Nah, Nabi mengisyaratkan umur 7 dan 10. Tetapi proses pembelajaran untuk seorang anak itu kalau dilaksanakan mulai umur 7, anak sudah kenal, apalagi sekarang sudah kenal handphone, sudah kenal wifi, sudah kenal YouTube, sudah kenal game, maka akan sulit sekali mendidik untuk sholat itu. Maka semakin lebih awal, semakin lebih dini kita mengajak anak-anak kita itu untuk sholat, adik-adik kalian untuk sholat, semakin baik. Semakin cepat kita kenalkan kepada Allah sebelum dia kenal dengan game, itu jauh lebih baik. Itu tanggung jawab kita. Tanggung jawab orang tua, tanggung jawab kakak, tanggung jawab saudara. Kalau anak sudah terlanjur kenal game, terlanjur kenal streaming YouTube dan lain-lain, dia belum kenal sholat, maka insya Allah dia semakin jauh untuk kenal dengan sholat. Karena sholat ini tolok ukur yang utama ketika dia menyelamatkan dirinya sendiri minimal dari siksaan api neraka. Nah, jadi marilah kita laksanakan tanggung jawab kita masing-masing sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Siswa tanggung jawabnya apa? Anda harus tahu. Guru tanggung jawabnya apa? Saya juga harus tahu. Masyarakat, pemimpin tokoh masyarakat tanggung jawabnya apa? Juga harus tahu. Pemimpin madrasah, pemimpin yayasan, pemimpin level RT, baru setelah itu kepala dusun, kepala desa, bapak camat, bupati, gubernur, presiden, semua punya tanggung jawab masing-masing. Yang minimal itu tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan keluarganya untuk berusaha selalu menyelamatkan diri dan keluarganya itu dari siksaan api neraka. Itu tanggung jawab terbesar. Kalau itu sudah fix, maka dia pasti mampu menjalankan tanggung jawab sesuai dengan porsinya masing-masing pemimpin tadi. Tetapi ketika tanggung jawab untuk menjaga dari siksa api neraka itu tidak dilakukan, maka pasti tanggung jawab yang lain pun akan hancur lebur. Gitu ya. Maka perintah sholat tanggung jawab kita semua. Gitu ya. Termasuk diri kita sendiri. Sudahkah kita sholat hari ini? Sudah lengkapkah 5 waktu sholat yang kita laksanakan? Itulah tanggung jawab yang terbesar yang harus kita jaga. Baik, anak-anak, tugas kalian kali ini adalah membuat contoh, ditulis di buku tulis masing-masing, contoh perilaku bentuk tanggung jawab kalian terhadap diri kalian
dan keluarga kalian. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kita senantiasa ditolong Allah untuk senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab terhadap diri kita, keluarga kita, dan tanggung jawab yang kita emban lainnya sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Begitu ya anak-anak. Ila liqa, sampai berjumpa kembali pada season yang akan datang. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.